Setelah kita membaca bersama-sama Wahyu pasal 2 ayat 1-5 tadi, secara apa yang bisa dilihat oleh mata manusia, kita melihat bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Sepakat kita ya? Amin. Ayat 2, ayat 3 mengkonfirmasikan hal tersebut, bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang rajin berkumpul untuk bersekutu. Jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak mau kompromi dengan ajaran-ajaran yang sifatnya aneh-aneh. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar ketika mereka harus menderita. Dan jemaat Efesus adalah jemaat yang tidak kenal lelah. Secara mata manusia, jemaat ini oke punya, saudara. Tetapi apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia akan selalu dilihat oleh mata Tuhan. Ternyata dengan hal-hal luar biasa yang disebutkan tadi, ada satu kondisi yang sedang terjadi yang mungkin jemaat Efesus tidak menyadarinya. Mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Artinya ketika mereka berkumpul, mereka melakukan aktivitas rohani, kerinduan yang tadinya begitu besar dan dilakukan dengan segenap hati, perlahan tapi pasti mulai memudar. Sehingga meskipun mereka terlihat baik-baik saja, apa yang mereka lakukan hanya sebatas kegiatan dan aktivitas rohani. Dan ayat kelima Tuhan berkata, bertobatlah sebab betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi rupanya orang yang kehilangan kasih mula-mula itu ibarat orang yang sedang mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Apa yang pernah terjadi pada jemaat Efesus ini bukan tidak mungkin, itu bisa terjadi pada diri kita kalau kita tidak menjaga hubungan kita. Saudara mungkin berkata begini, nanti dulu Pak, Bapak jangan menghakimi. Saya tidak menghakimi saudara. Ini buktinya nih, saya ada di gedung gereja ini. Ini tadi sudah Bapak lihat nggak waktu saya penyembahan saya sampai getar-getar gitu loh. Kita harus cek kondisi hati kita masing-masing pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada dua tanda ketika kita telah kehilangan kasih mula-mula. Tanda yang pertama adalah ketika rasa lapar dan haus kita kepada perkara-perkara rohani itu mulai hilang. Saat teduh udah males-malesan, udah gak punya waktu lagi untuk doa. Kayaknya semua yang berbau-bau rohani itu terasa membosankan. Dan yang kedua, ketika kita ada di gedung gereja, atau kita ada di sebuah persekutuan, atau kita sedang berkumpul memuji menyembah Tuhan, kita gak rasa apa-apa. Kayaknya flat-flat aja. Akhirnya ketika pendeta khotbah tinggal sibuk lihat jam terus. Ketika pendeta lagi khotbah sibuk main handphone, scroll, lihat ada berita apa di medsos. Kita nggak rasa apa-apa. Nah, kalau kondisi itu sedang terjadi pada hidup saudara, maka firman Tuhan berkata, bertobatlah. Itu bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong di ayat 5 tadi.